musuh jahat menyerang. Tak kusangka musuh ini sekuat ini. Melati, bangun. Kalau tak bertindak, gurumu ini akan mati. Musuh kecil tak perlu ditakuti. Nah, pedangku bisa membelah langit. Melati, bukan gurumu yang merendahkanmu. Untuk mencapai ilmu pedang tanpa batas, kamu masih jauh sekali. Hari ini, gurumu akan memberimu kesempatan terakhir. Pergi. Ingat, sebelum kau paham kenapa kau mengeluarkan pedang, jangan pernah mengeluarkannya. Dasar kakek tua, tega sekali. Kakak akhirnya sadar. Kalau kakak sampai tiada, nanti gimana aku jelasin ke papa mama? Kakak, sejak kapan aku punya adik yang manja begini? Kakak, aku tahu tunanganmu gak suka kamu gendut, lalu batalin pertunangan. Tapi jangan sampai demi cowok brengsek, kamu diet sampai pingsan. Putri Utamasari, dengar ya, aku suka adikmu. Kalau bukan karena pertunangan kita, kamu masih saja menggangguku. Apa aku akan melirik cewek gendut sepertimu? Tak kusangka ratu pedang sepertiku malah masuk ke tubuh orang payah tanpa kekuatan. Selain gendut, juga buta cinta. Cepat! Sirip hiu, kaki babi, ginseng, jamur matsutake, sajikan semua untuk kakak. Dia kurus karena lapar, harus diobati. Keluar semua. Ayo, kakak lagi sedih, dia putus. Keluar semua, biar kakak tenang. Dasar lemak ini merepotkan. Kayaknya harus diet dulu. Kakak lagi ngapain? Kamu, siapkan semua untuk ujian besok. Nanti si brengsek itu juga akan muncul. Lihat saja, akan kubuat kakak lulus ujian dengan gemilang. Jadikan dia malu. Baik, Tuan Muda. Kakak, sudah siap? Hari ini ujian kepala keluarga bersatu. Kita nggak boleh telat ya. Ayo. Tuan Muda, ini beneran nona utama, seperti orang lain. Kak, aku susah payah membesarkan menjadi gemuk. Kok kamu jadi kurus begini? Aduh, ayo jangan lawur ke arena ujian. Karena mencari inti pedang tak ada petunjuk. Baiknya ke arena ujian saja. Mungkin ada penemuan baru. Gimana? Semua penonton bayaran sudah kusiapkan. Hari ini jangan sampai kakak malu. Tuan Muda, semuanya aman. Andal. Tunggu aku. Ujian hari ini, pendekar terkuat. Perkumpulan pendekar juga akan hadir. Lestari, karena sudah menggantikan Putri Utamasari dan tunangan dengan Tuan Muda Pradana. Hari ini, kamu harus tampil bagus di depannya. Jaga perjodohan dengan keluarga Pradana. Baik, kepala keluarga. Penerus keluarga Pradana tiba. Tuan Muda Pradana, maaf terlambat menyambut. Anda mewakili keluarga Pradana untuk melihat ujian ini adalah kehormatan bagi keluarga Wiratama. Silakan duduk. Jadi, Tuan Muda Pradana ini pria yang dikejar oleh pendahulu. Tenaganya biasa saja. Tampangnya juga biasa saja. Kak, ujiannya sebentar lagi mulai. Kalau kita nggak bergegas, nanti nggak bisa masuk. Ngapain buru-buru? Tokoh utama selalu muncul terakhir. Biar mereka tunggu. Tuan Muda Pradana, Anda datang ke keluarga Wiratama. Jika pelayanan kami kurang baik, mohon dimaafkan. Bertua, jangan sugan. Hari ini aku datang untuk Lestari. Lestari cantik dan berbakat. Pasti tak akan mengecewakanku. Tapi katanya si pecundang Putri Utamasari juga datang hari ini. Cari mati. Siapa berani menyerangku? Menghilang di balik bayangan. Cepatlah muncul.
Maaf ya, tanganku licin. Ternyata ada yang sembunyi di atas selama ini. Aku tak sadar sama sekali. Siapa kamu? Beraninya menahan Tuan Muda Wiratama? Dasar brengsek, kamu buta. Ini kakakku, Putri Utamasari. Putri Utamasari. Waktu kita bertemu beberapa hari lalu, bukankah kamu masih gemuk? Kok beberapa hari tak jumpa, kamu berubah banget. Otakmu cuma segitu. Kedepannya, hal yang tak kamu duga akan makin banyak. Putri Utamasari, beraninya kamu bicara begitu pada Tuan Muda Pradana. Dengar ya, kalaupun kamu kurus, takkan mengubah fakta kalau kamu itu sampah. Aku memang suka sifat dan kemampuan nona kedua. Tapi kamu berusaha diet untuk melamariku lagi? Pasti sia-sia. Karena calon tunangan idamanku harus cantik seperti Ratu Pedang Melati dan ahli bela diri. Ratu Pedang Melati, kamu berani-beraninya. Ini bukan permintaan maaf. Latihan lagi, bocah. Putri Utamasari, ngapain? Dengar ya, turnamen ini soal nama baik keluarga Wiratama. Kalau kamu bikin onar lagi, jangan salahkan aku membunuhmu. Selesai. Tuan Muda Pradana, semua sudah hadir. Mari mulai ujian pedang pertama. Serangan tadi, aku tak punya kesempatan menghindar. Kurasa aku terlalu meremehkannya. Makanya dia bisa memanfaatkan kesempatan. Tuan Muda. Bagaimana? Sudah semua? Aku sudah semua kan? Tenang saja Tuan Muda. Sudah kubayar semua wasitnya. Pasti Nona Utama tak akan kalah parah. Kakak paling peduli reputasi. Kali ini, uang saku saya sudah kucairkan semua. Aku harus jaga reputasi kakak. Ujian keluarga Wiratama, babak pertama, ujian pedang, mulai sekarang. Tiada jejak, gagal. Pendekar perguruan di bawah, ternyata hanya segini. Biar aku coba. Bakat atas. Bakat puncak. Putri Utamasari, giliranmu. Aku mau lihat kamu malu. Karena tak ada petunjuk soal inti pedang, kalau begitu, pakai ujian ini untuk membuktikan kemampuan Nona Utama. Boleh juga. Tuan Muda Pradana, bagaimana bakat Lestari? Lumayan, tapi dibanding Ratu Pedang Melati, masih ada jarak. Tapi, dibanding Putri Utamasari yang sampah itu, dia bahkan tak pantas menjilat sepatu Lestari. Ada apa tadi? Kok ada petir di siang bolong? Pasti mood brengsek itu yang bau. Bahkan langit pun sudah muak. Kak, semangat. Aku percaya kamu. Tenang saja. Ingat, sebelum kau paham kenapa kau mengeluarkan pedang, jangan pernah mengeluarkannya. Putri Utamasari ini takut ya? Hei, kamu punya mulut ya? Seharian cuma bisa ngomongin orang. Kalau bisa, maju ah. Cuma uji pedang. Satu ranting sudah cukup. Batu uji ini terbuat dari batu sakti, disiapkan oleh para kepala keluarga. Putri Utamasari ini gila ya, malah pakai ranting. Nona Utama, adik Anda sudah bereskan semuanya. Nanti, hantam pedang ke tanda itu. Tiang pedang akan menyala merah. Kami akan menilai Anda sebagai kualifikasi dasar. Anda tak akan terendah. Tenang saja, Kak. Adikmu sudah bereskan semuanya. Putri Utamasari, Jangan berlebihan. biar nanti tak malu. Lihat baik-baik. Inilah perbedaan antara kita. Gagal. Kukira kau sehebat apa. Ternyata cuma bikin malu. Ngapain tertawa? Kakakku belum siap. Nanti dia tumbangkan kalian semua. Kalau begitu, akan kulihat saja. Akan kulihat sehebat apa dia. Gunungnya terbelah dua. Ujian kedua, menembus jaringan pedang. Menembus jaringan pedang ini, sejak keluarga Wiratama mulai mengadakan ujian, belum pernah ada orang yang berhasil menembus 3 tingkat. Cuma mainan Ana. Putri Utamasari, mulutmu yang paling keras. Sebaiknya kamu dengarkan kepala keluarga, cepat menyerah. Biar nanti kamu gagal di tingkat pertama dan memalukan keluarga Wiratama.
Nggak dengar. Omongan konyol. Tingkat pertama, mulai. Aku duluan. Level cabang Wiratama ini benar-benar tak percaya. Kakak, makanya manis. Tenang. Tadi cuma salah. Adikmu ini jamin nanti akan membuatmu menghasilkan kejutan. Aku. Terima kasih. Pemimpin perguruan. Nona ketiga. Generasi muda memang hebat. Ilmunya memang luar biasa. Ya. Kakinya berat, langkahnya kaku. Tingkat kedua, dia takkan lulus. Putri Utamasari. Kamu ngomong apa? Nona ketiga membanggakan keluarga Wiratama. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya menilai Nona ketiga. Aku bisa lulus tingkat pertama, berarti bisa lulus tingkat kedua. 3, 2, 1. Nona ketiga kalah. Melati, lulus. Melati, kamu nggak terluka kan? Aku nggak apa-apa, Kak. Aku cuma dapat lulus. Terus, kalau soal keluarga Pradana, gimana dong? Tenang, ada aku. Hebat, Kak Lestari! Kakak memang hebat! Dia ternyata paham prinsip energi pedang. Masih bisa dilihat. Sayang, dia tak akan lulus babak kedua. Babak kedua, mulai. Lihat pedangku. Ketangkap. Tuh mahannya. Bosonya. Ada apa ini? Tadi aku bahkan belum serius. Terima kasih. Nona kedua, pantaslah dari generasi muda Wiratama. Dia yang paling hebat. Hebat sekali. Iya. Baik penampilan maupun kemampuan. Dia memang yang terbaik di perguruan pedang Wiratama. Pantas saja dia disukai Tuan Muda Pradana. Pantaslah, Nona kedua. Hari ini, aku baru paham apa itu gerakan anggun dan lembut tapi tegar. Sayang, kukira dia berbakat. Ternyata cuma penampilan. Perguruan pedang Wiratama, kalau kemampuan mereka begini, pantas saja merosot. Babak ketiga, mulai. Lestari, baik. Meskipun Nona kedua tak lulus babak ketiga, tapi kemampuannya sudah menjadi yang terbaik di generasi muda. Berikutnya, Putri Utamasari. Putri Utamasari itu cuma pecundang. Pedang saja tak bisa dipegang. Menurutku jangan buang-buang waktu. Jangan banyak omong. Iya, Sari. Kalau kamu menyerah sekarang, Kamu tetap lulus. Kamu gak akan jadi yang terakhir. Gimana? Yang terakhir, aku belum pernah dengar lelucon sehina ini. Nona utama, jaringan pedang bukan main-main. Kalau tidak hati-hati, bisa mati. Kamu gak perlu sampai segitunya demi menikahiku. Lagian, aku tak akan pernah melirikmu. Orang ini mulutnya kasar. Dasar kacang lupa kulitnya. Makan lalat saja. Kakak, semangat. Aku percaya. Pak Pengurus sudah beres dengan mereka. Yakin kakak nggak akan terluka. Tenang saja, Nona utama pasti lulus. Lihat apa? Uang yang kita sepakati bukannya cuma untuk babak pertama. Putri Utamasari, sebaiknya kamu menyerah di depan umum. Lagian, semua tahu kemampuanmu. Mereka takkan terlalu mengejekmu. Jangan ngomongin kakakku. Kakak dan adik, keduanya sampah. Dulu Paman Besar Wiratama tak tertandingi. Sayangnya, sampai mati dia tak sangka anak-anaknya begitu tak berguna. Sebenarnya mau bilang apa? Kak, cukup kak. Putri Utamasari, dia kan juga Wiratama. Kita kan satu keluarga. Keluarga apanya? Keluarga Wiratama tak punya sampah seperti ini. Orang seperti ini, kalau tetap di perguruan pedang Wiratama, hanya akan membuat kita jadi tertawaan. Putri Utamasari, kalau kau tetap mau menembus jebakan pedang, kalau begitu, ayo kita bertaruh. Siapapun yang kalah, tak boleh lagi sok jago seumur hidupnya. Kak, masa depanmu cerah. Kenapa ikut taruhan begini? Sampah seperti ini, babak pertama saja tak lulus. Aku tak percaya dia bisa lewati jebakan pedang. Baik. Nanti, terima saja kalahnya.
Ujian ini soal reputasi keluarga Wiratama. Kakak dan Kak Lestari malah bertaruh konyol. Keluarga Wiratama akan bagaimana? Babak kedua, mulai. Apa? Kakak ini beruntungnya bagaimana ya? Ternyata tak terluka sedikit pun melewati babak pertama. Kalau babak kedua, dia takkan lulus. Ada apa ini? Kakak, kamu yang terbaik. Biar mereka yang meremehkanmu tahu sehebat apa kamu. Hebat sekali. Kukira Nona Utama hanya bisa lulus ujian kedua. Nggak nyangka wasitnya kasih gratis. Baik sekali. Pak Pengurus Chandra memang jago merencanakan. Ini siasat cadangan. Gampang sekali. Tuan Muda Pradana. Kok bisa? Putri Utamasari bahkan tak mengeluarkan pedang. Hanya dengan energi internal. Dia bisa menahan serangan penjaga jaringan pedang. Tidak mungkin. Kalau babak ketiga dia pasti gagal. Putri Utamasari, kualitas tertinggi. Gimana? Menyerah? Putri Utamasari, kamu pasti curang. Tuan Muda Pradana, dia sehebat apa? Kamu pasti tahu. Pasti kamu menyewa penjaga, makanya bisa lulus. 2 babak sudah batasmu. 3 babak hanya pemanasanku. Inilah perbedaan antara kita. Terima kalahnya, Nona. Kedua, tapi dilarang pegang pedang seumur hidup. Kulepaskan. Melihatmu berlutut menyerah, kupamitkan. Tuan Muda, Pemimpin perguruan, kalian ini curang. Putri Utamasari itu pecundang. Kok bisa lulus 3 babak? Kalau aku lapor ke pemimpin perkumpulan keluarga Wiratama, takkan ada lagi yang bisa belajar di perkumpulan pendekar. Selidiki semua babak sebelumnya. Selidiki semuanya. Putri Utamasari, tunggu sampai aku dapat bukti curangmu. Kita lihat apa kamu masih bisa tertawa. Inilah Balai 1000 Pedang Perguruan Pedang Wiratama. Hanya 1 ujian, baru dibuka untuk umum. Beruntung sekali bisa melihatnya. Tuan Muda Pradana, Balai 1000 Pedang ini menyimpan pedang-pedang para kepala keluarga Wiratama. Peserta ujian hanya yang disetujui oleh mereka yang bisa mengendalikan pedang mereka. Hari ini Anda datang, membuat 1000 pedang ini bergema. Inilah babak terakhir pertandingan ini. Pedang terbang. Aku duluan. Gagal. Bagus. Bagus, memang Lestari. Lestari Wiratama, 10 pedang. Mengendalikan 100 pedang, tapi membentuk 1000 panah menembus jantung. Aneh sekali. Tuan Muda Pradana, Anda bisa mengendalikan 100 pedang. Benar-benar tak terpercaya. Benar-benar tak terpercaya ya. Putri Utamasari, ngomongmu sinis banget. Hari ini selain memalukan keluarga Wiratama, apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku memalukan keluarga Wiratama. Kalau begitu, biar kamu lihat sendiri. Nona Utama, ini batu energi. Nanti pegang di tangan, baru bisa kendalikan pedang. Sini. Kakak ini lagi ngapain sih? Pedang. Ini 1000 pedang bersatu. Pak Pengurus, dapat dari mana batu sakti ini? Kuatnya begini besarnya. Ini saya juga tidak tahu. 1000 pedang bersatu. Kok bisa? Putri Utamasari hanya pakai 1 jari, tapi sudah bisa panggil 1000 pedang bersatu. Tidak mungkin. Sejak dulu, di klan pendekar pedang, yang bisa panggil 1000 pedang bersatu, hanya Ratu Pedang Melati. Putri Utamasari, bakatnya biasa saja. Pasti curang.
Pilar Wiratama. Kalian juga disebut perguruan pedang Wiratama tertua. Ada keluarga kalian, ternyata biasa saja. Penawa, tangkap dia! Geledah dia! Pemimpin, ini batu sakti Gunung Agung. Bahkan yang tak punya energi, pakai batu sakti ini bisa mudah mengendalikan pedang. Pemimpin, Nona Utama memang curang. Kali ini, dia tertangkap basah. Batu sakti di sakunya. Aku tidak curang. Merusak nama keluarga. Masih berani membantah. Keluarga Wiratama tak punya keturunan sepertimu. Penawa, potong urat tangannya. Biar dia tak bisa pakai pedang seumur hidup. Kalau bukan karena kami tak punya pengawal, selama ada aku tak akan biarkan siapapun menindas kakakku. Pak, yang salah tanggung sendiri. Soal kecurangan itu, semua perbuatanku. Mau potong urat tangan, potong yang milikku. Tadi, aku sama sekali tidak curang. Kamu jelaskan saja ke mereka. Kakak, sebelum ayah ibu pergi, aku berjanji pada mereka untuk menjagamu. Tenang kak, aku pasti akan melindungimu. Ini pertama kalinya ada orang yang rela terluka demi melindungiku. Tuan Muda Wiratama, pikirkan baik-baik. Kamu baru 7 tahun. Begitu urat tangannya dipotong di perguruan pedang Wiratama, kamu akan jadi orang cacat. Jangan banyak omong, segera lakukan. Aku tak takut. Lakukan. Kakak, setelah aku sembuh, aku akan terus melindungimu. Gerak, nggak bisa gerak. Tua bangka. Kalau aku bisa buktikan kekuatanku, aku tak perlu curang. Lalu masalah adikku hari ini bisa dimaafkan kan? Cuma kamu, Sari. Kalau mau cari mati, aku akan membantumu. Kamu lemah, kamu nggak bisa. Sombong, hari ini akan kuberi kau pelajaran. Kau terlalu tua, juga nggak bisa. Aku menantangnya. Kau menantangku? Sari, kau sudah gila ya? Tuan Muda Pradana itu juara aliansi pendekar pedang. Kalau kau tak menyesal, aku tak bisa melindungimu. Cepat minta maaf pada Tuan Muda Pradana. Kakak, Raka Pradana itu yang terkuat. Jangan sampai kalah saja. Tenang saja, yang akan menderita bukan kakakmu ini. Kenapa Tuan Muda Pradana nggak berani? Nau. Kau tak pakai pedang? Untukmu, nggak perlu. Beraninya kau mainin aku. Cari mati! Segitu saja kemampuanmu, dan kau sebut juara aliansi pendekar pedang? Sepertinya aliansi pendekar pedang masih payah. Putri Utama Sari ini, gerakannya apa sih? Melawan juara aliansi pendekar pedang, Tuan Muda Pradana. Seperti mainin anjing. Bunuh kau! Gawat, pedang Tuan Muda Pradana ini ilmu pamungkas Pradana. Putri Utama Sari mau tangkap pedang dengan tangan kosong, pasti mati. Tuan Muda Pradana, juara seleksi tahun lalu. Ternyata dikalahkan oleh Putri Utama Sari, si pecundang itu. Kamu nggak apa-apa. Dia bahkan tak bisa melukai sehelai rambutku. Mana mungkin aku kenapa-kenapa, kakek. Aku sudah membuktikan kekuatanku. Aku boleh bawa adikku pergi kan? Ternyata kau sekuat ini. Kan sudah kubilang, kakakku sangat hebat. Membuat si Tuan Muda Pradana langsung kabur. Kak, ayo pergi. Berhenti. Ujian ini tentang seleksi untuk tempat di perkumpulan pendekar pedang. Mana bisa keluarga Surya tidak ikut? Kekuatan tadi, itu kamu. Ternyata ini orang bodoh murni. Perguruan pedang Surya. Surya, salam Tuan Muda Pradana. Maafkan saya. Keluarga Surya, bukankah perguruan pedang Wiratama yang asli? Dia muncul dari mana? Kak, kamu lupa. Pak Surya itu sama seperti ayah. Keduanya dulu junior di keluarga kita. Karena bakatnya biasa saja, dia tak disukai guru besar. Jadi, dia berniat jahat, mau mencuri kitab pedang. Ternyata ketahuan guru besar dan diusir. Lalu, dia membuka perguruan pedang Surya. Sekarang, dia menjadi musuh terbesar keluarga Wiratama. Murid pengkhianat yang terbuang. Kembali untuk menantang. Plot seperti ini, ternyata aku yang dapat. Aku hanya mau turun gunung cari inti pedang. Ada keluarga Wiratama, ada juga keluarga Surya. Kenapa banyak masalahnya? Surya,
Hari ini perguruan pedang Wiratama sedang mengadakan ujian internal. Ngapain kamu kesini? Ku dengar hari ini juara seleksi tahun lalu, Tuan Muda Pradana, juga ada. Aku datang untuk menunjukkan kekuatan perguruan pedang Surya. Jadi maksudmu, kamu datang untuk menantang? Menantang, kakak. Pikirannya terlalu sederhana. Jangan berbelit-belit, urat lidahmu, luruskan dan bicara. Hebat juga mulutmu, Wiratama. Sejak guru besar mengusirku dari perguruan, aku dan perguruan pedang Wiratama sudah tak ada ikatan lagi. Hari ini aku datang untuk menghancurkan keluarga Wiratama sekaligus. Kedepannya, saat disebut perguruan pedang, semua orang hanya akan tahu keluarga Surya, bukan keluarga Wiratama. Kau mimpi saja. Harapanmu. Ayah, orang lancang ini hari ini menghina keluarga Wiratama. Harus hari ini juga kita habisi dia. Wiratama, lihat saja selemah apa dirimu. Keluarga Wiratama, benarkah hanya wanita yang memimpin? Kalau kau mau serahkan kita pedang keluarga, aku bisa membiarkan putri-putri keluarga Wiratama mati utuh. Serahkan kita pedang. Ayah, ini... Kita pedang ada, perguruan pedang ada. Kita pedang tak boleh jatuh ke tangan jahat. Kalau tidak, akan gawat. Kita tak boleh kalah. Mau kita pedang. Bocah. Orang ini, sepertinya dia sudah bersikeras untuk menghancurkan warisan ratus tahun keluarga Wiratama. Ternyata ini niat jahatnya. Kakak, tenang saja. Aku akan melindungimu. Dasar pengkhianat. Jangan harap merebut kita pedang keluarga kami. Wiratama, Wiratama. Lihat saja keluargamu ini. Kalau bukan wanita, ya anak kecil. Kayaknya tak perlu aku. Keluarga Wiratama akan hancur sendiri. Hei, kau bukan lahir dari wanita. Wanita memang mulutnya tajam. Terus kenapa? Perguruan pedang selalu... Dan surat pertaruhan ini kalau sudah teken tak bisa batal. Kalau berani, teken. Sepertinya hari ini takkan menemukan inti pedang yang guru maksud. Urusan orang lain, lebih baik tak ikut campur. Urusan berkelahi begini kurang cocok untuk kita. Biar aku. Lestari, tunggu. Sebagai kepala keluarga Wiratama, tentu saja aku yang tanda tangan. Hidup dan mati mereka, aku yang tanggung. Tak kusangka kau ternyata orang setia. Baik, ku balas. Raja Pedang, kau maju. Baik, Guru Besar. Mereka berdua, kukira aku kenal. Bukankah mereka dua pengemis yang kubantu waktu kabur dari gunung? Tak kusangka, sekarang mereka jadi geng. Kakek, kenapa semua orang kaget? Mereka berdua sangat hebat. Mereka berdua adalah Raja Pedang dan Naga Terbang. Mereka berdua di papan peringkat 8 dan 10. Dan bayangan pedang ganda lebih misterius lagi. Kau ini mau menghadapi mereka? Tadi masih galak sama kakakku. Kau sekarang malah mohon pada kami. Ayah. Jangan mohon pada dia. Cuma klan rendahan. Biar aku yang bereskan. Berusaha saja. Jangan terluka. Perguruan pedang Wiratama cuma bisa mengandalkan wanita. Benar-benar konyol. Hah? Cukup. Lihat pedangku. Gerak lagi. Kau mati. Aku menyerah. Itu peringkat pendekar. Itu kekuatan peringkat 10. Jangan dibayar tapi tidak bekerja. Kekuatan nona kedua. Wiratama tidak bisa diremehkan. Kak Lestari, kamu hebat sekali. Kamu idamanku. Tapi dibanding kakakku masih kurang sedikit. Lagi pula, kamu juga merebut orang yang lebih disukai kakakku. Aku takkan bertepuk tangan untukmu. Cih, aku tak peduli. Lestari, bagus tadi. Pak, bisa melayani keluarga Wiratama adalah kehormatanku. Sebagai kepala keluarga, tapi kekuatanku kalah darimu. Seharusnya tak kupegang kita pedang turun-temurun. Tapi para generasi muda, tak ada yang bisa memahami intinya. Keluarga Wiratama adalah perguruan pedang tertua. Jangan-jangan di kita pedang turun-temurun ini tercatat inti pedang. Pak, jangan salahkan diri. Setelah masalah hari ini selesai, keluarga Wiratama masih punya masa depan yang cerah. Betul. Pak, Kak Lestari kan generasi muda terhebat. Nanti kita lihat saja bagaimana dia menghabisi siapa namanya. Nagasati. Aku mau bayar mahal, bukan untuk kalian membuatku malu. Tenang saja Tuan Surya.
Loh, Lestari hebat sekali. Kenapa di papan peringkat pendekar namanya nggak ada? Kak, turnamen pendekar tahun ini belum mulai. Peringkatnya belum diperbarui. Turnamen pendekar? Terus kenapa? Keluarga Wiratama cuma keluarga tua lemah. Mustahil sekali ada pendekar hebat di peringkat. Pak Surya, jangan sombong. Awas nanti kamu bakal malu besar. Menurutku dia benar juga. Lihat, dia akan kalah. Kak Lestari, awas. Awas, buat apa? Kalah ya kalah. Ngomong kosong. Kamu. Nona kedua, gerak sedikit saja, kamu akan buta. Kak Lestari. Keluarga Wiratama, semua yang ada di sini, yang belum maju, maju sekalian saja. Biar nggak satu persatu, buang-buang waktu. Ardi Naga, kau cari mati. Terima ini. Melati, tunggu. Kamu bukan tandingannya. Pak, Anda sudah tanda tangan perjanjian mati. Kalau tak menyerah, Anda bisa tewas di sini. Tapi kalau menyerah, kitab pedang kita harus diserahkan pada orang jahat. Kalah sudah pasti. Gak ngerti. Keluarga kalian masih berjuang untuk apa? Benarkah keluarga kita benar-benar tak bisa menang? Ada. Kecuali kakek Wiratama itu bisa panggil bantuan. Seperti aku? Kakak, tenang saja. Kepala keluarga pasti akan menyelesaikannya. Tuan Muda, mohon bantu keluarga Wiratama. Penolong keluarga Wiratama. Ternyata cuma sampah Raka Pradana. Kepala keluarga bertindak begitu, pasti ada alasannya. Tuan Muda Pradana, Anda juara pertama seleksi perkumpulan pendekar tahun lalu. Dengan kekuatan Anda, pasti bisa menghajar si yang tidak tahu diri itu. Itu saja. Terima kasih Tuan Muda Pradana atas pertolongannya. Menolong? Enggak, tadi saya dengar kepala keluarga Wiratama bilang, kitab pedang keluarga Wiratama sampai sekarang tak ada yang faham. Mending serahkan saja pada keluarga Pradana. Biar yang mampu meneruskannya. Menurut kepala... Bagaimana menurutmu? Serahkan kitab pedang. Orang rendahan seperti Raka Pradana tak tahu kenapa keluarga Wiratama masih mau jadi bucin. Kakak, dulu kakak lebih bucin dari mereka. Itu dulu. Takkan pernah lagi. Putri Utamasari. Setidaknya nona utama perguruan pedang. Kok bisa suka sama orang seperti itu? Dasar sial. Tuan Muda Pradana, maaf, saya jujur. Kitab pedang adalah rahasia perguruan pedang Wiratama. Anda juga pendekar perguruan pedang, pasti tahu posisi kitab pedang. Saya sarankan Anda hati-hati. Saya tidak mau menguasai kitab pedang kalian. Karena kalian tak terima tawaranku. Kalau begitu, lupakan saja. Hei, Tuan Muda, tunggu. Generasi muda itu masih naif. Ucapan mereka, Tuan Muda tak usah ambil hati. Tuan Muda, Anda benar. Soal kitab pedang harusnya diwariskan. Jika Tuan Muda bisa membantu kami menang turnamen ini, kami bersedia dengan keluarga Pradana membagikan kitab pedang. Ayah, jangan ayah. Diam! Karena Tuan Muda Pradana dan Lestari sudah bertunangan, membagikan kitab pedang dengan Pradana hanyalah soal waktu. Yang terpenting, jangan biarkan bajingan Pak Surya itu membawa. Cepatlah minta maaf pada Tuan Muda Pradana. Tadi, saya salah. Karena kalian sungguh tulus dan sangat percaya saya, maka saya takkan mengecewakan kalian. Selamatkan keluarga Wiratama. Kakek, kamu salah menilai. Maksudmu apa? Niatnya busuk. Langkahnya goyah. Tak sampai 10 jurus, dia pasti kalah. Putri Utamasari, Raka Pradana sudah yang terkuat di arena ini. Kayaknya kamu tak bisa lihat keluarga Wiratama bahagia. Kamu ini orang Wiratama atau bukan? Kalian masih anggap aku orang Wiratama. Kamu, Kak Lestari, mulai. Yang paling ku benci adalah orang sepertimu, pemuka yang munafik. Jelas-jelas demi kitab pedang Wiratama, tapi kamu berlagak begitu. Menilai aku? Bahkan aku dulu. Tak tahu diri. Jurus tadi, aku sengaja kalah. Kok kamu secepat ini? Kapan kamu ada di belakangku? Lihat gerakanmu. Dibanding nona kedua Wiratama, kamu kalah jauh. Kalau di belakangmu tak ada keluarga Pradana, hanya Putri Utamasari, si bodoh itu yang mau kamu. Sepertinya tak butuh banyak jurus. Akan ku akhiri kau sekarang juga.
Sekali mati! Aku menyerah! Aku menyerah! Lihat, aku kan benar. Penerus keluarga Pradana malah kalah dari Naga Sakti peringkat 8. Loh, iya ya. Tuan Muda Pradana kan tahun lalu juara pertama seleksi perkumpulan pendekar. Ternyata kekuatannya cuma segitu. Tak bisa apa-apa. Menyerah, dia juara. Kakek, aku kan benar kan? Wiratama, kau tahu sendiri, ilmu naga sakti bisa mengalahkanku. Kenapa kau masih melibatkanku? Tuan Muda, tadi kau bilang lain. Wiratama, dengar ya. Mulai sekarang, aku Raka Pradana dan Lestari Wiratama batal tunangan. Tak ada hubungan lagi. Raka Pradana beraninya tahu mainin keluarga Wiratama. Memang kamu yang kulemain. Keluarga Wiratama sudah jatuh. Kita pedang kun akan jatuh ke tangan keluarga Surya. Tentu saja aku berpihak pada yang kuat. Begini aku bisa dapatkan kita pedang keluarga Wiratama. Raka Pradana, aku tak sangka kau juga orang rendahan yang hanya menguntungkan diri. Dulu aku Lestari yang buta, sampai mau bertunangan denganmu. Mulai hari ini, hubungan kita berakhir. Kalian berdua, kenapa harus marah? Karena orang oportunis? Jujur saja, keluarga Wiratama sebesar ini malah harus bergantung pada orang luar, Tuan Muda Pradana. Jatuh banget, konyol sekali. Sebaiknya kau serahkan saja kita pedang turunanmu, biar tak perlu aku turun tangan. Kalian berdua, geledah. Jangan harap. Hei, bocah, jangan ikut campur. Kau pikir ini main-main? Kak, aku tahu, tapi aku nggak bisa lihat orang jahat ini menindas keluarga Wiratama. Keluarga Wiratama kita? Bocah, perlu aku ingatkan? Tadi orang keluarga Wiratama itu bahkan mau mematahkan tangan dan kakimu. Sudah lupa begitu cepat? Itu bukan hal yang sama. Yang salah harus dihukum. Itu aturan keluarga. Tapi keluarga Wiratama tak boleh hancur. Ini ajaran papa dan mama yang diajarkan padaku. Mereka itu penting sekali. Karena keluarga Wiratama bukan cuma aku, juga kakak, papa, dan mama. Perguruan pedang Wiratama, keluarga Wiratama untuk semua. Karena aku sudah janji pada papa dan mama untuk menjaga keluarga Wiratama. Hanya dengan menjaga keluarga Wiratama, aku bisa menjaga kakak. Masih kecil, tapi paham banyak hal. Begini saja. Kakak bantu kamu. Kakak kasih kamu cheat. Pergi. Kalau kalah, jangan panggil kakak lagi. Putri Utama, kamu gila. Dia cuma anak 7 tahun. Kamu mau dia mati? Lihat saja nanti. Besar, beraninya ganggu kakakku. Nanti jangan sampai menangis. Keluarga Wiratama sudah benar-benar tak punya orang lagi. Untuk pertarungan tak bisa mengerahkan murid yang pantas. Wanita, ya sudah. Sekarang bahkan anak kecil sepertinya juga dikirim untuk mati. Tak takut ditertawakan. Wah, apa aku ini jenius? Apa? Belum pernah lihat anak jenius. Kok bisa? Jangan-jangan harapan keluarga Wiratama tergantung pada anak kecil ini? Kok bisa begini? Tadi saat aku melawan naga sakti, energinya stabil. Dengan energi sekuat itu, nggak seharusnya kalah dari anak 7 tahun. Bunuh dia. Kau yang menindas keluarga Wiratama. Hari ini kau harusnya kuhajar sampai babak belur. Gawat, energi yang kuberikan mulai luntur. Dia tak akan bertahan lama. Anak ini sudah cukup keren. Kalau tak sanggup, menyerahlah. Tenang kak, aku akan melindungimu dan keluarga Wiratama. Tak tahu diri. Tadi cuma beruntung. Dasarnya masih pecundang. Aku bukan pecundang. Bocah, ikut orang tuamu ke neraka. Tolonglah. Kami kalah, kami menyerah. Kita pedang akan saya antar ke kediaman Surya. Kakek tua, demi kita pedang, kalian rela merendah. Sekarang demi seorang anak, kalian malah menyerahkan kita pedang. Terkadang aku sungguh tak mengerti. Kalian keluarga Wiratama, apa yang kalian pikirkan? Sebagai kepala keluarga Wiratama, nyawa generasi muda Wiratama harus jadi prioritas. Melindungi Wiratama. Generasi muda Wiratama, cepat ke sini. Aku takkan menyerah. Sejak dulu, siapapun yang naik ke panggung ini harusnya menyerah atau terima nasib. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa harus ada pengecualian untukmu? Hah? Dasar bocah, bukannya kamu bilang mau melindungi kakak? Kok kakak pun gak kamu dengarkan? Cepat menyerah. Aku menyerah.
terlambat. Kakak, aku mau melindungimu. Ternyata kakak yang melindungiku. Kakak yang terhebat di dunia. Kan ku bilang jangan nekat. Cuma kita pedang kan? Nyawamu lebih penting. Kakak, aku janji pada papa dan mama. Aku harus menjagamu, membesarkan keluarga Wiratama. Aku takkan ingkar janji. Masih kecil, tapi sangat menjunjung janji. Dasar anak konyol. Tapi tenang saja, dia melukaimu. Kakak akan membuatnya membayarnya 100 kali lipat. Beraninya sombong, omong kosong. Adikku ini pewaris tunggal keluarga Wiratama. Lihat baik-baik. Di belakang. Tak perlu takut. Menurut kalian, Sari, apa dia benar-benar tidak curang? Mana mungkin, itu kan Sari. Dia terkenal malas dan boros. Bukankah dia sering membuat masalah? Ini untukmu. Untuk kesombonganmu. Ini untukmu. Untuk mulutmu yang lancang. Ini untukmu. Untuk melanggar perjanjian. Gerakan ini gerakan penyelamat kita dulu. Kau mengenalku? Kalau kamu, matamu di atas kepala. Cuma pecundang terkenal keluarga Wiratama. Beraninya kau sebanding dengan penyelamat kita. Jangan pura-pura lagi. Kok dia jadi sekuat ini? Ardi Naga peringkat 8. Bisa-bisanya kalah dalam satu jurus. Kok bisa? Jangan-jangan kakak tidak curang. Dia hanya sembunyikan kekuatannya. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin sekuat ini. Aku tak percaya. Ardi Naga, serang dia. Habisi dia. Kak, kok dia punya 4 pedang? Aturannya, setiap orang hanya boleh bawa 1 pedang. Dia curang. Itu aura pedang, ilusi 4 pedang sakti. Pantas saja dia peringkat 8. Seorang pendekar hebat, bisa menciptakan 3 aura pedang. Yang kutitipkan adalah Ardi Naga yang terkenal itu. Di dunia perguruan pedang, yang bisa membuat aura pedang hanya segelintir orang. 3 aura pedang ini adalah kematian kalian hari ini. Gawat, aura pedang sulit diprediksi, membunuh tanpa jejak. Putri Utamasari pasti bukan tandingannya. Ardi Naga bisa membuat 3 aura pedang. Kak, kamu berlatih bertahun-tahun, hanya bisa membuat 1 aura pedang mentah. Sedikit lagi, kakak pasti kalah kali ini. Pendekar pedang, malah meniru perguruan sihir. Para buta tua yang misterius itu. Mati kau. Langit dan bumi berguncang, kau apakan? Kau memakai sihir jahat. Ini jiwa pedang. Inilah jiwa pedang yang tertulis di kitab pedang. Kepala keluarga Wiratama selalu menceritakan, sejak dulu hanya 4 guru besar dan maha guru pedang, Ratu Pedang Melati yang bisa. Tak kusangka Putri Utamasari. Perguruan pedang Wiratama ada harapan. Tak kusangka, anak pengemis dulu itu, kini malah jadi peringkat 8 papan pendekar, ahli. Penipu. Biar aku siapkan kau. Kau memakai ilmu jahat, tidak takut azab. Pengguna ilmu jahat memang pantas azab. Tapi yang kupanggil itu adalah arwah pedang. Tidak mungkin arwah pedang itu tingkat guru besar. Hanya master pedang yang bisa memunculkannya. Aku berlatih sejak kecil selama 30 tahun, tapi tak bisa memahami rahasianya. Kau, seorang yang biasa saja, mustahil. Seingatku, Ratu Pedang Melati. Juga bisa kan? Kau pikir kau siapa? Beraninya kau sebanding dengan guru besarku, Ratu Pedang Melati. Mengingat kau sangat menghormati Ratu Pedang, kupersilahkan kau hidup. Terima ini. Kaget ya? Cuma memar, nanti diobati, nanti sembuh. Aku gak takut, kakak adalah orang terhebat di dunia. Kalau gitu, orang terhebat di dunia akan melindungimu. Kamu beneran Putri Utamasari? Aku kakak Adi Satria. Kalau bukan Sari, siapa lagi? Urusan keluarga Wiratama, aku yang urus. Bawa dia pergi dulu. Panggilkan tabib yang baik. Jangan, aku mau di sini untuk mendukung kakak. Baik, kalau begitu tunggu saja. Nona Wiratama yang payah itu ternyata mengalahkan peringkat pendekar Ardi Naga peringkat 8. Kalau begitu, kamu yang maju. Jangan sampai mengecewakanku. Tentu saja. Siapa orang ini? Kenapa semua orang terkejut begitu? Kakak, itu murid utama Pak Surya, Bayu Hitam, pedang ganda. Jangan takut, Kak.
Aku akan melindungimu. Kan sudah kubilang akan melindungimu. Kenapa? Gak percaya sama kakak? Bayu Hitam sangat kuat. Ilmu pedang gandanya tak ada yang bisa menandinginya. Peringkat ketiga. Ternyata Pak Surya memanggilnya kembali. Hari ini keluarga Wiratama sudah pasti tamat. Dasar wanita, jangan ikut campur. Menyerah sekarang, aku bisa lepaskanmu. Kalau tidak, awasi pedang ganda. Seumur hidupku, aku tak tahu cara memohon. Atau kau ajari aku? Ajarin aku. Kak, semangat! Kamu yang terbaik! Buktikan kehebatanmu! Tak tahu diri. Yang bisa mengalahkan Bayu Hitam hanya 4 guru agung dan maha guru pedang. Keluarga Wiratama, walau punya kemampuan sehebat apapun, tak akan bisa mengalahkan Bayu Hitam. Hari ini, keluarga Wiratama akan musnah. Bunuh wanita ini, wanita yang tak tahu diri ini. Cara serangnya familiar sekali. Sepertinya pernah kulihat. Tak kusangka setelah bertahun-tahun, kamu tetap tidak ada kemajuan. Bahkan angin dari tendangan sembarangan, kamu harus melawannya sekuat tenaga. Pedang ganda ini, jangan-jangan untukku untuk menggaruk gatal ya? Sudah mau mati masih saja sombong. Hari ini akan kuberi kau pelajaran. Biar kalian tahu rasa, masih berani menindas orang? Bayu Hitam, gunakan sekuat tenaga. Bunuh dia. Tak kusangka pengemis kecil itu malah berjalan di jalan sesat. Percuma ku beri dia kitab pedang itu. Cuma wanita lemah menyerah sekarang, akan kuampuni kau. Putri Utamasari, kau dengar? Ilmu jahat memang jalan sesat, sangat berbahaya. Tapi begitu matang, bukan murid perguruan biasa yang bisa melawannya. Jangan melawan lagi. Jika energi pedang murni terkumpul di sini, entah cabang ini bisa menahannya atau tidak. Coba saja. Karena kau tak mau kekuatanmu ini, akan kuhancurkan. Biar kau tak menimbulkan bencana. Kau ratu pedang melati. Penjahatnya jatuh, kakak menang! Tidak mungkin. Itu Bayu Hitam. Awas kau. Berani lagi, keluarga Surya yang akan kuhancurkan. Kakak hebat. Kakak, aku tahu kakak yang terbaik. Sari, tak kusangka kau sehebat ini. Kali ini kau selamatkan kita perguruan pedang Wiratama. Dulu saat berlatih di gunung, sepertinya belum pernah merasa selegaan seperti ini. Ternyata ini rasanya dipuji. Ternyata lumayan juga, kakek. Sekarang percaya kan, aku tidak curang. Mana ada, itu cuma omong kosong orang lain. Aku juga cuma percaya orang lain. Tuan Muda Pradana. Dengar ya, ulah keluarga Wiratama sudah tamat. Kalian menang hari ini. Hanya kebetulan tahu. Jaga dirimu baik-baik. Perkumpulan terkuat, menurutku tak ada yang bisa menandingi jari Sari. Sari, harapan perguruan pedang Wiratama ke depannya. Semua bergantung padamu. Lagi mau kutitipkan. Ini undangan latihan aliansi pendekar pedang. Hanya dengan ikut latihan aliansi dan lulus seleksinya, kelak keluarga Wiratama baru bisa berdiri di aliansi. Gak tertarik. Loh, ini. Ayo, kita pulang. Ikuti kakak, aku juga rasa kakak harus istirahat. Hari ini kakak jadi kurus lagi. Cepat minta maaf pada Sari. Kakak, aku salah. Dulu aku sangat sombong. Maafkan aku ya. Maaf. Sudahlah, malas meladeni. Kenapa sombong? Kamu sudah 10 tahun memalukan keluarga Wiratama. Cuma hari ini kamu hebat sedikit kan? Nanti aku pasti akan melampauimu. Jangan jelek-jelekin kakakku. Soal masa depan siapa yang tahu? Aku cuma tahu sekarang. Yang lolos ke perkumpulan kakakku bukan kamu. Dasar bocah, ngomong apa sih?
Kak, kan sudah kubilang kakakku hebat. Sekarang kan Anda salah menilainya. Aduh, anakku ini. Kakakmu pasti harapan keluarga Wiratama. Asal dia lolos seleksi perkumpulan, dia pasti akan juara. Tentu saja. Kak, tunjukkan pada mereka. Iya, Kak. Kak, pergi saja. Kudengar tahun ini, Aliansi Pendekar Pedang, selama latihannya, pemimpin aliansi, Guru Agung Arjuna, akan datang langsung untuk membimbing. Guru Agung Arjuna. Si Arjuna itu, padahal kemampuannya jauh di bawahku, tapi sudah memahami inti pedang. Menembus tingkat terakhir, bisa memukulkan pedang langit bumi. Kalau bisa memintanya bimbingan, mungkin aku bisa memahami inti pedang. Kak, gimana? Kamu juga tertarik kan? Baik, aku pergi. Jatah latihan aliansi pendekar pedang cuma 10. Dulu selalu dari aliansi alien para jenius seperti kita. Nggak nyangka malah ada sampah yang ikut campur dan dapat jatahnya. Maksudmu, si Nona Utama Wiratama yang payah itu kan? Jatah ini seharusnya untuk generasi muda Wiratama, si Lestari yang terkuat. Nggak nyangka malah ke si payah. Iya, aku mau lihat caranya menyingkirkan Lestari. Nona Lestari begitu sombong. Pasti nggak akan terima kan? Wah, pantas saja ujian perkumpulan pendekar. Hebatnya, benar-benar beda. Kak, lihat ini. Biasa saja. Cih, jangan sok. Kalau bukan dari keluarga Wiratama, mana ada kesempatan ikut ujian sebesar ini? Kamu salah. Kalau bukan karena aku dari keluarga Wiratama, ujian sebesar ini takkan bisa memanggilku. Jangan sok. Di keluarga Wiratama, kamu bisa sombong. Tapi di sini, hei, dengar ya, jaga sikapmu. Yuk. Loh, Nona kedua, kok kamu di sini? Kudengar kamu nggak lolos aliansi pendekar pedang tahun ini ya? Kami temani kakak, jadi pengiringnya. Nona kedua Wiratama malah jadi pengiring untuk Nona Utama yang lolos. Nona Utama di mana? Dia kakakku. Apa? Dia Putri Utamasari. Kok bisa? Cuma kurus sedikit. Dasar payah tetap payah. Orang sepertimu tak pantas ikut latihan. Hei, jangan ngawur. Kakakku pakai 1 jari saja bisa kalahkan 3 pendekar peringkat 10 besar. Masih kecil sudah bohong. Hei, Lestari, anak keluarga Wiratama. Mau nggak biar aku yang urus? Anak keluarga Wiratama, biar aku yang urus. Adi, aku sudah muak. Ada kakakku, coba saja sentuh aku. Ada kakakku, coba saja sentuh aku. Anak ini jago juga cari pelindung. Hei, kamu. Cukup, Nona kedua. Berantem sama anak kecil. Nggak sepadan. Justru meremehkan statusmu sebagai Nona kedua. Nona kedua Ayu. Kamu. Kelihatannya Nona Ayu ini sama sekali nggak menganggapmu. Aku berkemas dulu. Dasar licik. Membosankan, anak kecil. Ayo pergi. Berhenti. Kenapa lagi? Putri Utamasari. Aku tak peduli caramu untuk lolos, tapi kuingatkan, latihan perkumpulan pendekar bukan main-main. Hari terakhir, semua peserta dari perguruan harus ikut seleksi. Latihan setingkat ini masih perlu seleksi? Ransong! Jangan hina aliansi pendekar pedang. Dasar payah. Mengingat ini pertama kalinya kamu ikut latihan, akan kuberi kau ampun. Semua peserta latihan ini, di seleksi terakhir, harus cabut pedang melati. Katanya, pedang melati itu pedang Mahaguru Pedang, Ratu Pedang Melati. Selain dirinya, tak ada yang bisa mencabutnya. Pedang melati Ratu Melati. Jangan-jangan itu pedangku. Putri Utamasari, aku tak peduli caramu masuk ke aliansi. Saat hari terakhir untuk mencabut pedang, pasti akan membuat semua orang tergelak. Aku cabut pedangku sendiri. Apa susahnya? Murid perguruan pedang semua berharap bisa mengalahkan pedang melati dan mendapat pengakuan Ratu Pedang Melati. Tapi kamu malah ngawur bilang itu pedangmu. Kalau kamu sakit, cepat pulang saja. Kalau begitu, ketemu di arena ujian. Benar-benar keterlaluan. Keluarga Wiratama hanyalah klan pendekar pedang yang terpuruk. Lestari itu dulu merebut pertunangan dengan Tuan Muda Pradana. Sudahlah. Putri Utamasari juga berani lancang di depanku. Nona Ayu benar. Tapi sekarang Putri Utamasari sudah dapat hak untuk berlatih. Kita tak bisa mengganggunya. Tapi Lestari dan bocah itu hanya pendamping saja.
Mau mengincar mereka mudah sekali. Nanti gunakan mereka berdua untuk mengancam. Putri Utamasari pasti turun tangan. Salah. Putri Utamasari itu dulu merebut pertunangan Lestari dengan Tuan Muda Raka. Dengan sifat keras kepala Putri Utamasari, dia pasti takkan menolong Lestari. Nanti, biar semua pendekar lihat betapa hina keluarga Wiratama. Begini, bukankah akan membuat keluarga Wiratama lebih malu? Nona Ayu memang lebih jitu. Pergi, bawa dulu kedua pendampingnya dengan alasan apapun ke arena ujian. Lalu, tipu Putri Utamasari ke sana. Kenapa tidak ketuk pintu? Jangan sok-sokan. Hakmu itu hasil jalur belakang. Belajar semalam pun percuma. Nona Ayu berpesan, demi keadilan latihan ini, akan ada ujian seleksi lebih awal. Untuk mencegah ada yang masuk pakai cara licik ke aliansi pendekar pedang. Sekarang, semua segera ke arena ujian. Kalau aku tidak pergi? Sebaiknya kamu pergi. Lagi pula, dua pendampingmu melakukan kesalahan besar. Mereka masih terikat di arena seleksi. Kau mengancamku pakai bocah dan Lestari. Sari, mengingat kita sekeluarga Wiratama di gunung harus banyak belajar dan bertanya. Bantu mereka dan bangkitkan keluarga Wiratama. Tenang saja, asal Lestari tidak cari masalah, aku pasti akan menjaganya. Lestari, meski dia agak sombong dan bandel, tapi dia semua demi keluarga Wiratama. Sari, di gunung kali ini jangan menyusahkan dirimu. Meskipun keluarga Wiratama tak lagi sehebat dulu, tapi anggap ini dari mereka. Terima kasih, kepala keluarga. Dengar ya, Putri Utamasari. Lestari juga sedang menderita. Sebaiknya kau mengetahui diri. Cepat, bawa keluargamu dan enyah dari keluarga Wiratama. Jadi saja perguruan pedang terpuruk. Baik, aku ikut kalian. Tapi jangan keterlaluan. Putri Utamasari, kau pikir kau siapa? Percaya nggak? Aku bisa habisi nyawamu sekarang. Cukup, jangan buang waktu. Nona Utama, silakan. Minggir, minggir. Ada apa ini? Bukankah itu pendekar muda terkuat perguruan pedang Wiratama, Lestari Wiratama? Katanya kali ini dia gagal dapat izin latihan aliansi pendekar pedang. Beraninya dia datang jadi pendamping Putri Utamasari. Tak kusangka nona kedua Wiratama yang dulu malah jadi begini. Ini kan Lestari Wiratama. Kok kamu dibukuli begini? Kenapa? Merasa kasihan melihat mantanmu? Mana mungkin. Aku dan keluarga Wiratama yang terpuruk itu sudah lama putus hubungan. Dulu aku salah mengira kamu itu permata. Makanya aku menikah dengan keluarga Wiratama. Sekarang keluarga Pradana dan keluarga Ayu, aku dan kamu, ini baru namanya pasangan sempurna. Kalian berdua, jangan menertawakanku. Putri Ayu, sampah yang tak kumau, kamu malah anggap berharga. Raka Pradana itu siapa? Nanti kamu akan tahu sendiri. Lestari, kamu bilang apa? Tuan Muda, jangan marah padanya. Pengawal, lanjutkan pukul. Ayu Permata, jangan kira aku tak tahu apa maumu. Kamu mau pakai kami untuk ancam Putri Utamasari. Sayangnya, kamu salah hitung. Putri Utamasari dan aku musuh bebuyutan. Dia takkan datang. Oh ya, bagaimana kalau nona kedua Wiratama membawa Tuan Muda cabang Wiratama bersama-sama mencuri kitab pedang sakti keluarga Ayu dan harus mencabut ilmu bela dirinya. Omong kosong. Omong kosong. Kak Lestari, aku nggak mencuri. Putri Ayu, semua orang di perguruan pedang tertua tahu, kitab pedang perguruan pedang Wiratama adalah kitab pedang asli tertua. Kitab pusan keluarga Ayu, aku sama sekali nggak peduli. Berisik. Di sini, aliansi pendekar pedang yang dipimpin keluarga Ayu. Memangnya kamu berhak ikut campur? Pengawal, kurung mereka berdua. Habisi energi internal mereka. Nona, kedua, Tuan Muda, maafkan kami. Lepaskan mereka. Ternyata tertangkap juga. Putri Utamasari, aku tak butuh belas kasihanmu. Putri Ayu ini karena masalah Raka Pradana, makanya sengaja mengincarku. Aku bersih, aku tak takut diperiksa. Kalau kamu sungguh demi keluarga Wiratama, jangan urus aku. Harusnya lindungi keluarga Wiratama. Hei, nona kedua.
Di seluruh tubuhmu, yang paling keras itu mulutmu kan? Sudahlah, aku takkan membalasmu. Meskipun kita berdua punya banyak dendam. Tapi karena kamu melindungi keluarga Wiratama, aku takkan membalasmu. Putri Utamasari, mau apa kamu? Jangan macam-macam. Nona Permata, aku dan kepala keluarga Ayu sahabat lama. Agar tak ada masalah, aku sarankan, padaku dan seluruh keluarga Wiratama, haruslah hormat. Kak, kamu keterlaluan. Kepala keluarga mereka sudah 124 tahun. Putri Utamasari, jangan sok tahu. Tanya saja kepala keluarga Ayu. Harusnya panggil kakek buyut kan? Masih bilang kenal lama. Nggak percaya? Kalau nggak percaya, panggil aja kakek Ayu. Dia masih utang 3 jempol. Putri Utamasari, kukira kau hanya bodoh. Ternyata kau juga sangat sombong. Orang tak berguna sepertimu, kalaupun dapat haknya, tak pantas berlatih. Usir dia. Jangan sakiti kakakku. Kakek Ayu main curang. Pantas saja keturunannya, sifatnya juga busuk. Sari, cari mati. Berisik. Latihan perkumpulan pendekar akan dimulai. Kenapa kalian bikin ribut? Paman kedua, ini salah kami. Sebagai wakil keluarga Wiratama, saya minta maaf atas kelakuan Putri Utamasari. Permata, ada apa? Paman, dasar gila, bilang kenal lama sama kakek. Aku nggak tahan dia menghina kakek, makanya aku memberinya pelajaran. Benarkah? Perguruan Wiratama yang terpuruk malah melahirkan anak bandel yang mulut besar. Hari ini, untuk ucapanmu, berlutut minta maaf. Berlutut? Konyol. Kakek, perguruanmu kan punya seleksi tarik pedang. Kalau begitu, kita bicara pakai kekuatan. Yang kalah, berlutut. Bagaimana? Kamu dari keluarga Wiratama rendahan. Seorang junior tak dikenal. Berani bicara soal kekuatan denganku? Kalau aku tak bisa, lalu keluarga besar Wiratama. Kalau aku gagal, aku langsung berkemas dan pergi. Mulai sekarang, generasi Wiratama tak akan ikut aliansi pendekar pedang lagi. Jangan, Paman kedua. Sari, dia memang suka main-main. Jangan ambil serius ucapan dia. Saya minta maaf atas namanya. Mohon maaf. Maksudmu, kamu mau cabut pedang melati milik Ratu Pedang Melati? Benar, kalau aku berhasil, keluarga Ayu harus serahkan posisi pemimpin ini pada keluarga Wiratama. Bagaimana? Putri Utamasari, kamu? Benar-benar anak muda yang nekat. Akan kutunggu di hari terakhir seleksi. Jangan sampai takut datang. Kakakku tak takut padamu. Kak, seberapa besar peluangnya? Cuma 1/10. Tenang saja, Kak. Hidup ini akan segera berakhir. 1 jari. Putri Utamasari, dari mana kamu punya keberanian? Ini sangat penting. Jangan putuskan harapan perguruan pedang Wiratama. Tenang saja, masa depan perguruan pedang Wiratama akan terang benderang, membuatmu tak bisa tidur. Tenang saja, Kak Lestari. Kakakku bilang 1 jari. Jangan-jangan Putri Utamasari benar-benar bisa cabut pedang melati. Wah, ini kan nona utama yang sombong dari keluarga Wiratama. Kok nggak bawa koper? Yang kalah baru perlu bawa koper. Tapi yang harus pergi hari ini mungkin keluarga Ayu kalian. Kamu. Hari ini pemimpin keluarga Ayu tak ada. Jadi saya yang memimpin seleksi ini. Nona Wiratama, apa kamu masih ingat taruhan kita? Tentu. Semoga keluarga Ayu kalian terima kalahnya. Dengar gak? Tataku bilang terima kalahnya. Turnamen seleksi aliansi pendekar pedang dimulai sekarang. Peserta, maju satu persatu. Tunjukkan kemampuanmu mengguncang pedang melati atau mencabutnya. Keduanya dianggap lulus. Inilah pedang melati. Pedang Ratu Pedang Melati. Memang benar, lihat sendiri lebih baik. Kalaupun tak bisa dicabut, bahkan sekedar menyentuhnya, sudah merupakan kehormatan tertinggi. Sejak aliansi pendekar pedang memulai seleksinya, tak ada yang pernah bisa mencabut pedang melati. Bahkan juara tahun lalu, Raka Pradana, hanya bisa mengguncangnya. Hari ini, saya harap kalian bisa memberi kita kejutan. Aku yakin bisa mencabutnya. Aku. Tahun lalu aku hampir berhasil. Tahun ini aku pasti berhasil. Aku duluan.
cuma tarik paksa. Sepertinya setahun ini tak ada kemajuan. Kak Putra, semangat! Tak kusangka, setelah berlatih setahun, tapi tetap gagal. Kak Putra, jangan kecewa. Pedang melati itu memang tak ada yang bisa cabut. Kita anggap saja ini pengalaman. Aliansi pendekar pedang bukan untuk kalian para pecundang untuk main-main. Tak bisa cabut, minggir. Lihat itu, pedang melati bereaksi. Nona, Ayu hebat. Tadi aku pasti terlalu gugup. Kalau tidak, kenapa tak terpikir pakai energi internal? Paman kedua Ayu, setauku, seleksi aliansi pendekar pedang, setiap orang cuma boleh coba sekali. Nona Anda, apa dia mau curang di depan umum? Benar Nona Ayu, kenapa kamu tidak patuh aturan? Ini tidak adil. Ayu Permata lulus. Tak bisa cabut pedang melati. Terus kenapa? Pedang melati tetap mengakui aku. Nanti kulihat saja bagaimana kamu malu. Hei, perguruan pedang tertua itu satu. Pendekar memakai energi internal. Wajar saja bereaksi. Kenapa bangga? Berikutnya, juara turnamen lalu, Raka Pradana. Bangun. Bergerak, pedang melati bergerak. Kak Putra, aku nggak salah lihat kan? Apa pedang melati sedang naik? Jangan-jangan hari ini Tuan Muda Pradana akan mencabut pedang melati. Tuan Muda Pradana ini pantaslah dia juara tahun lalu. Menurutku, tahun ini dia pasti juara lagi. Pedang melati. Hanya Ratu Pedang Melati yang bisa mencabutnya. Apa haknya? Putri Utamasari, jangan di sana cuma iri. Menurutku, kamu itu cuma tak bisa cabut pedangnya. Lalu di sini... Ada apa ini? Tuan Muda, kamu gak apa-apa. Kok pedang melati melukaimu? Gak apa-apa, mungkin aku terlalu berusaha dan melawan kekuatan pedang melati. Pedang melati dan ilmu jahat tak bisa bersatu. Kau mau cabut pedang dengan ilmu jahat? Mustahil. Putri Utamasari, kau mau fitnahku? Kau cuma iri karena aku lebih hebat. Aku bisa menggerakkan pedang melati. Kau pantas? Lihat baik-baik. Biar kau lihat sendiri. Nak, kamu lupa mau kasih aku apa? Oh ya, Kak, lollipopku bisa bikin kamu beruntung. Tenang saja, keluarga Wiratama yang mau kamu lindungi. Biar kakak yang urus. Oh, pedang melati bergerak, cepatlah. Kakakku menggerakkan pedang melati. Memindahkan pedang melati. Terus kenapa? Jangan lupa, kakakmu itu sudah sombong, mau mencabut pedang melati. Kalau tidak, keluarga Wiratama akan dihapuskan selamanya dari aliansi pendekar pedang. Ayu Permata, kau tahu betul mencabut pedang melati itu mustahil. Kalian ini melihat Putri Utamasari tak tahu, lalu sengaja menipunya. Keterlaluan. Kak Lestari, lihat, apa itu? Pedang melati mau pilih tuan. Hanya pemilik pedang melati, Ratu Pedang Melati yang bisa. Jangan-jangan gawat. Kamu mau apa? Bukan apa-apa, cuma mengingatkanmu untuk menepati janjimu. Lebih baik hari ini. Hari ini, panggil ayahmu. Kita adakan upacara serah terima. Aku tak peduli sihir apa yang kamu pakai. Di seluruh dunia, selain Ratu Pedang Melati, tak ada yang bisa. Biar ku cabut topengmu. Ampuni dia. Ayah. Mohon maaf atas kelancangan putri saya. Kamu anak buah Guru Agung Arjuna? Benar. Putrimu ini memanfaatkan statusnya sebagai putri pemimpin aliansi, berbuat seenaknya. Menuduh keluarga Wiratama mencuri kitab pedang, bahkan mempermalukan mereka di depan umum, meminta mereka melumpuhkan kekuatan mereka untuk menanggung tuduhan palsu ini. Sekarang, aku mau putrimu melumpuhkan kekuatannya untuk minta maaf. Kamu setuju? Apa?
Sari, dia pemimpin perkumpulan. Posisinya di bawah pemimpin aliansi. Kok kamu bicara begitu? Kak Lestari, lagian dia akan dipecat. Kakakku menang taruhannya. Nanti kakek kepala keluarga jadi pemimpin perkumpulan. Ini. Ada apa ini? Tuan pemimpin, ampuni saya. Awalnya saya lihat Putri Utamasari sangat sombong. Makanya saya terima taruhannya. Tapi tak kusangka dia benar-benar bisa cabut pedangnya. Nona Utama, para pendekar perguruan pedang harus tepati janji. Soal permata, saya salah mendidiknya. Akan saya didik lebih ketat. Jika kau ampuni putriku, saya akan tepati taruhan. Jabatan pemimpin perkumpulan untuk keluarga Wiratama. Kakek kepala keluarga, akhirnya kakek naik jabatan. Ayah, ibu, keluarga Wiratama akhirnya berjaya. Karena kau sudah bilang begitu, aku setuju. Dasar bocah. Kirim surat merpati. Suruh Pak Wiratama datang sekarang. Tunggu, sebelum itu, aku harus selesaikan satu hal dulu. Dengan kemampuan dan bakatmu, tak perlu datang ke aliansi pendekar pedang. Katakan, siapa yang suruh kau buat onar di sini? Tuan pemimpin, tolong bela Nona. Si Sari ini dari awal menyembunyikan kekuatannya. Bersama dua bawahaninya, membuat kekacauan di seluruh aliansi. Beberapa hari lalu bakatnya biasa saja. Menurutku dia pasti diculik oleh ilmu hitam dan menguasai pikirannya. Omong kosong, kakakku sebelum ujian sudah sangat kuat. Jangan memfitnah kakakku. Semua harus dilihat sendiri. Aku percaya kau. Kau memang bisa cabut pedang melati. Tapi aku tak percaya kau sekuat ini di usiamu. Katakan, tujuanmu ke sini sebenarnya apa? Aku ke aliansi pendekar pedang bukan untuk berlatih. Aku mau bertemu seseorang dan bertanya sesuatu. Kamu mau temui siapa dan mau bertanya apa? Aku mau temui Guru Agung Arjuna dan sekalian bertanya padanya bagaimana cara menerobos ilmu pedang tanpa batas ke tingkat terakhir. Lancang! Beraninya kau sebut nama pemimpin aliansi. Ilmu pedang tanpa batas ini hanya bisa dilatih oleh Maha Guru Pedang. Baru boleh dilatih. Beraninya kau. Katanya aku lancang. Bahkan Guru Agung Arjuna tak berani bicara begitu padaku. Dia seharusnya senang aku kesini. Siapa kau? Beraninya kau bicara begitu. Tak kusangka adik sekalanganku yang manis malah membawa rombongan orang kasar. Sudahlah, lagi pula aku dan Guru Agung Arjuna sudah lama tak bertemu. Demi mereka, hari ini aku tak akan meladeni kalian. Soal aku siapa, tunggu dia datang. Benar atau tidak, kalian akan tahu sendiri. Kau hanya takut. Mau menunjau waktu, jangan harap. Berlutut. Ini adik Permaisuri. Ilmu Arjuna tak tertandingi. Inilah pemimpin aliansi Mahaguru Pedang. Sejajar Ratu Pedang Melati, salah satu dari 4 Mahaguru Pedang, Guru Agung Arjuna. Aku sudah tahu benar dan salahnya. Ayu, kau gagal mendidik putrimu. Kau biarkan generasi muda membentuk geng, menindas murid, dan membuat aliansi pendekar pedang kacau. Mohon pemimpin aliansi, hukumlah saya. Baiklah, sesuai taruhan kalian. Jabatan pemimpinmu ini, serahkan pada kepala keluarga Wiratama. Keluarga Ayu, dalam 3 hari, pindah dari aliansi pendekar pedang. Untuk paman kedua Ayu, kau tak tahu benar salah, berani menyerang murid. Maka, kuambilkan kekuatanmu. Takkan pernah lagi berlatih di aliansi. Nona Utama, tadi saya lancang pada Anda, juga pada keluarga Wiratama. Mohon Anda maafkan saya. Mohon ampun. Mohon ampun, Nona Utama Wiratama. Ternyata, agar keluarga Wiratama dapat bertahan di perkumpulan adalah kekuatan yang kuat. Dasar bocah. Gimana? Aku sudah membanggakan keluarga Wiratama, kan? Sudah kuduga, kakak pasti akan membawa kita menjadi hebat. Dengan begitu, ayah dan ibu di surga juga bisa tenang. Dasar bocah, kok jadi sedih sih? Putri Utamasari, aku salah. Aku terlalu mengutamakan nama baik keluarga Wiratama. Aku tak memberimu ruang untuk berkembang. Aku salah, maafkan aku. Kok ada lagi? Kan sudah kubilang, aku takkan membalasmu. Putri Utamasari, dari sekarang kita bersama menjaga keluarga Wiratama. Baik. Saya tahu kalian keluarga Wiratama sangat rukun. Setelah memimpin aliansi pendekar pedang, semoga kalian membawa solidaritas ini dan lanjutkan di aliansi. Terima kasih pemimpin aliansi, kami takkan mengecewakan Anda. Gak nyangka, kamu ini jadi pemimpin aliansi juga pantas. Gak nangis-nangis lagi. Nangis-nangis? Kamu... Jadi kakak dikirim guru besar mencari inti pedang. Makanya kakak masuk ke tubuh Nona Utama Wiratama. Jadi, kakak masuk ke tubuh Nona Utama Wiratama. Dan jadi seperti ini. Kakak, sudah temukan inti pedang? Belum. Makanya aku ke perkumpulan pendekar mau tanya kamu. Karena kamu sudah paham, bisa beritahu aku apa sebenarnya inti pedang itu. Kakak, inti pedang itu hanya bisa dirasakan, tak bisa dijelaskan. Harus kau pahami sendiri. Tapi, aku bisa beri kau petunjuk.
Inti pedang itu ada di keluarga Wiratama. Keluarga Wiratama? Meskipun perguruan pedang Wiratama sudah lama, tapi kini sudah suram. Tapi guru besar, karena mengirimku ke keluarga Wiratama untuk mencari inti pedang, pasti ada maksudnya. Seleksi sudah selesai, aku juga harus pulang. Jangan, Kak. Tinggal lebih lama lagi dong. Aduh, wah. Ada apa? Kak Lestari. Baru dapat kabar dari kepala keluarga. Kata dia, keluarga Wiratama dikelilingi oleh para kultivator jahat. Mereka memaksa kita serahkan kita pedang turun-temurun. Kultivator jahat? Jangan-jangan Pak Surya dan Raka Pradana mau cari masalah lagi. Tapi waktu itu, aku sudah mengusir mereka kan? Kak, kontaknya terputus. Ini burung pos dari kepala keluarga. Kak, ini aura kakak kedua. Maksudmu Pak Dharma bergabung dengan kultivator jahat? Ayo langsung pulang ke keluarga Wiratama. Kalau kau tak mau kuliwatkan keluarga Wiratama, aku sarankan, segera sebelum kesabaranku habis. Serahkan kita pedang keluarga. Tidak mungkin. Kalau mau hancurkan keluarga Wiratama, maka langkahilah mayatku. Tak tahu diri. Pak Surya, serang. Hentikan. Pedang melati. Ternyata kau datang. Pak, kau nggak apa-apa? Nggak apa. Jangan sok jagoan lagi. Demi sebuah kitab pedang. Kitab pedang? Jangan-jangan kitabnya berisi cara mematahkan inti pedang? Inti pedang. Itu kitab pedang warisan keluarga Wiratama. Itu pondasi keluarga kita. Sebagai kepala keluarga, tentu harus melindungi kitab pedang. Melindungi keluarga. Harusnya kuduga. Jaga ayahmu, biar aku urus yang lain. Kak, hati-hati. Kenapa? Kau mau membela keluarga Wiratama? Hanya karena kau punya wajah ini, kau sungguh menganggap dirimu orang keluarga Wiratama? Jangan terlalu terjun ke perannya. Adik, waktu kita berempat berlatih di gunung, guru besar pernah menegaskan, jangan sampai menyimpang dan jadi kultivator jahat. Kenapa kau tetap? Kenapa? Tentu saja untuk jadi lebih kuat, tapi orang sepertimu yang memang berbakat pasti tak akan mengerti. Tapi sekarang, kau tak berhak lagi bilang kalau kau yang terkuat. Kakak kedua, apa maksudmu? Adik Arjuna, aku sudah memakai ilmu jahat, melampaui tingkat terakhir ilmu pedang tanpa batas. Kekuatanku sekarang sudah bisa pakai kekuatanku agar kalian berdua tahu. Ilmu benaran guru besar sama hebatnya. Bahkan lebih kuat. Kakak kedua, kau sungguh sudah tersesat. Ku beri nasihat. Siapa dia? Bahkan pemimpin aliansi kalah darinya. Jangan khawatir, nak. Arjuna kalah. Masih ada kakakmu ini. Dan di perkumpulan pendekar, hubungan mereka jelas tidak. Kak, kamu benar-benar kakakku. Kakakku, meski tidak sempurna, tapi aku janji pada ayah ibu akan selalu melindunginya. Ya, aku kira kau sangat hebat, tapi dengan kekuatanmu sekarang, aku jadi ragu. Aku agak takut. Kamu ini kakakku atau bukan? Das, aku kan kakakmu. Tenang, keluarga Wiratama. Aku percaya kata kakak. Maaf, nak. Aku tak mau kau sedih. Aman. Putri Utamasari, dengarkan. Sudah begini, kau masih saja membantah. Aku akui dulu kau. Semua sudah memakai ilmu jahat. Hari ini, kita... Kakak, aku serius. Kamu siap? Pemimpin, Anda tak apa? Tak apa. Pemimpin, Anda terluka karena melindungi keluarga Wiratama. Dan keluarga Wiratama takkan bersembunyi di belakang Anda sebagai pengecut. Lestari benar, kami keluarga Wiratama berterima kasih atas perlindungan pemimpin. Kami bersumpah akan ikut pemimpin. Kami bersumpah akan ikut pemimpin. Pantas saja bocah itu sangat bertekad melindungi keluarga Wiratama. Kalau begitu, keluarga Wiratama memang pantas dilindunginya. Karena kalian semua tergesa-gesa mau mati, kalian datang sekaligus. Adik, apa hebatnya menindas yang lemah? Kalau berani, lawan kakakmu ini.
Kakak bilang mau melawanku, tapi tak mau cabut pedang. Kamu terlalu meremehkanku. Guru bilang, belum paham inti pedang, jangan cabut pedang. Pantas saja, murid kuno membuat murid kuno. Kalau tak mau cabut pedang, maka hari ini adalah hari kematianmu. Cepat pergi, aku tak tahan lagi. Awas, kalian terluka. Kak, jangan takut. Kami semua di belakangmu. Ternyata tak peduli sehebat apa ilmu pedang. Alasan awalku memegang pedang adalah untuk melindungi. Bangun, Nona. Bangun. Jangan takut, Nona. Kulihat kau sendirian di sini. Pasti kau tak punya rumah. Nona, makan dulu. Nanti, sini. Makan dulu. Nanti, aku bisa makan dan tidur, cocok untuk berlatih. Begini, Nona. Gabung saja di perguruanku. Latih ilmu pedang. Kuurus makan dan tempat tinggal. Bagaimana? Deal. Baik, deal. Kakek, aku menang. Aku menyerah. Melati, guru mau tanya. Apa kau pernah berpikir berlatih pedang itu untuk apa sebenarnya? Tentu untuk melindungi guru, melindungi perguruan, melindungi adik-adik. Kalau bisa, melindungi semua orang. Ternyata begitu. Inti pedang adalah niat awal. Niat awalku adalah melindungi orang-orang terdekat. Ini juga alasan awalku memegang pedang. Sudah terlalu lama. Aku sampai lupa. Putri Utamasari, hari ini kau mati. Pedang! Pedang langit bumi! Kok bisa? Kau takkan bisa mengenal ilmu pedang tanpa batas. Bagaimana bisa kau pakai pedang langit bumi? Kalian... Kak, kita menang. Keluarga menang. Menang? Menang apa? Bukankah aku berlatih di kamar? Dan sampai pingsan. Dasar bocah, jangan bohong. Kok aku jadi kurus begini? Kak, berkat kamu, kita lindungi keluarga Wiratama bersama.